Okay, hello, good morning students. How are you? Hopefully you have a good condition. But remember, you have to stay at home and stay healthy. Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali bersama Mister Yoga dengan pelajaran bahasa Inggris hari ini. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan Mister Yoga. Tapi, before we study, we should pray together. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mister akan pimpin doa dan anak-anak boleh mengambil sikap doa sesuai dengan agama dan keyakinan anak masing-masing. Mister akan pimpin doa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami di hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesehatan dan kesabaran kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Okay, students, after we pray, I will start learning English today. Oke, anak-anak, setelah kita berdoa, Mister akan mulai pelajaran bahasa Inggris hari ini. For the first, yang pertama, I will read the learning goals first. Yang pertama-tama, Mister akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, untuk tujuan pembelajaran, we have two learning goals here. Kita punya dua tujuan pembelajaran di sini. The first one is peserta didik mampu mengungkapkan waktu dalam sistem 2 jam, 12 jam. Atau in English, students be able to express time in 12-hour system. Yang kedua, peserta didik mampu menanyakan sebuah penjelasan. Second, students be able to ask an explanation. Nah, itu adalah kedua tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Nah, untuk topik, anak-anak di sini bisa membuka buku paketnya halaman 113. Nah, halaman 113, maka tampilannya seperti ini ya. Nah, di situ kita masuk ke unit yang berjudulkan What time is it? Ya, what time is it? Oke, di sini ketika anak-anak sudah membuka buku paketnya di halaman 113, maka ada gambar dan percakapan ya. There are conversation and picture. Nah, di sini di percakapan ini ada dua anak ya, anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan bertanya ya, "Could you tell me what time it is?" ya. Lalu anak laki-laki menjawab, "Yes, it's 7 o'clock." Nah, artinya adalah, bisakah kamu bilang kepadaku jam berapa sekarang atau jam berapa ini? Ya, sekarang pukul 7 tepat. Nah, di sini kita akan membahas tentang time atau dalam bahasa Indonesianya adalah waktu. Nah, di unit 12, the title is What time is it? Ya. Unit 12, the title is What time is it? Yang artinya jam berapa ini atau jam berapa sekarang ya. Time itu menanyakan waktu atau jam. Nah, di unit 12 we have four topics here. Kita punya 4 topik di sini atau 4 pembelajaran yang akan kita bahas di unit 12. The first one is how to read time in English. Bagaimana membaca waktu di dalam bahasa Inggris. Lalu second, saying times using past and to. Mengatakan waktu menggunakan past dan to. Ya, nanti kita akan pelajari lebih jelasnya. Lalu yang ketiga, the third, it talks about quarter and half ya. Yang ketiga kita akan membicarakan tentang quarter and half. Nah, quarter ini artinya seperempat ya, dan half itu artinya setengah. Dan yang keempat, terakhir kita akan membahas conversation about time, ya, percakapan tentang waktu. Nah, ini adalah 4 topik atau 4 hal yang akan kita bicarakan, yang akan kita bahas di unit 12. The title is What time is it? Nah, selanjutnya, anak-anak, di sini kita bisa lihat ya, listen and repeat, yang artinya dengarkan dan ulangi. Nah, di sini you may open your book page 114. Anak-anak bisa membuka buku paketnya halaman 114 ya. Listen and repeat.
Pertama anak-anak dengarkan, lalu anak-anak bisa mengulangi setelah Mister. It's 10 o'clock. It's a quarter past. It's a quarter past 10. It's half past 10. It's a quarter to 11. It's 10 past 10. It's 10 to 11. I usually get up at half past 4. I sometimes go to school at a quarter past 6. I often go to bed at a quarter to 10. I always take a walk at a quarter past 5. Nah, di sini kita akan ditampilkan ya tentang waktu atau jam. Di sini kita ditampilkan banyak jam ya. Nah, Mister akan bahas satu persatu. It's 10 o'clock. Jam 10 tepat. It's a quarter past 10. Ya. Jam 10.15. Nah, di sini kita akan mempelajari quarter past ya di slide selanjutnya. Lalu it's half past 10. Jam 10.30 atau jam setengah 11. It's a quarter to 11. Jam 10.45. It's 10 past 10. Jam 10 lewat 10 menit. It's 10 to 11. Ya. Jam 11 kurang 9 menit. Ya. Lalu, I usually get up at half past hour. Jam 4.30 atau jam setengah 5. I sometimes go to school at a quarter past 6. Saya terkadang berangkat sekolah jam 6.15 ya. I often go to bed at quarter to 10. Saya sering pergi tidur pukul 9.45 ya atau jam 10 kurang 15. I always take a walk at quarter past 5. Saya selalu jalan kaki pada pukul 5.15 ya. Nah, di sini Mister melanjutkan materi yang Mister berikan rangkuman minggu lalu ya. Nah, di sini Mister akan membahas tentang quarter and half, lalu ada juga past and to ya. Mister melanjutkan materi minggu kemarin ya. Materi hari ini kita sedikit sulit ya. Untuk itu anak-anak should pay attention carefully. Anak-anak harus memperhatikan Mister dengan hati-hati ya, karena materi di sini lumayan sulit. Nah, selanjutnya how to read time in English. Bagaimana membaca waktu dalam bahasa Inggris. Nah, yang pertama, kita bisa membacanya seperti ini ya. Misalnya di sini jam 10 tepat. Nah, kita bisa mengucapkan at 10 o'clock. Ya. Lalu jam 10.15. Kita juga bisa mengucapkan langsung at 10:15. Lalu di sini jam 10.30. Kita juga bisa langsung mengucapkan at 10:30. Lalu di sini ada jam 10.45, kita langsung bisa mengucapkan at 10:45. Lalu jam 10 lewat 10 menit at 10:10 ya. Nah, ini untuk membaca waktu dalam bahasa Inggris secara sederhana. Nah, anak-anak, untuk yang pertama ini anak-anak paham ya bagaimana cara membaca waktu dalam bahasa Inggris dengan sederhana. Nah, langsung saja di sini misalnya yang ini. Jam 10 lewat 10 menit. Langsung saja at 10:10 ya, jam 10 menit. Lalu jam di sini jam 10 lewat 15. At 10 menitnya 15, berarti at 10:15. Nah, ini yang cara sederhana. Lalu selanjutnya, next, saying times using past and to. Nah, anak-anak di sini kita masuk ke bagian bagaimana cara mengucapkan waktu menggunakan past dan to. Nah, di sini Mister akan lebih jelaskan terlebih dahulu. Tapi anak-anak bisa membuka bukunya terlebih dahulu, page 117 ya, halaman 117. Saying times using past and to. Nah, di sini kita perhatikan gambar terlebih dahulu. Di sini ada gambar lingkaran ya. Nah, sebelah sini berwarna kuning itu menunjukkan ke past, dan sebelah sini berwarna merah keorenan itu menunjukkan to. Nah, di sini lingkaran ya. Nah, jam 12 itu ada di sini, jam 1 di sini, jam 2 di sini,
jam 3 di sini, jam 4 di sini, jam 5 di sini, jam 6 di sini, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, kembali lagi jam 12. Nah, di sini ya dibagi menjadi dua, past dan to. Nah, untuk wilayah sini itu untuk past ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Lalu 7, 8, 9, 10, 11 itu wilayah to. Nah, langsung saja kita lihat penjelasannya. Use past if the minute is in yellow area. Menggunakan past jika menitnya ada di area berwarna kuning ya. Menggunakan past ya, menggunakan kata past ini jika area menitnya, berarti area menitnya itu jarum panjangnya berada di area yang berwarna kuning sebelah sini ya. Nah, itu menggunakan past. Nah, for example, contohnya, di sini contohnya jam 4 lewat 10 menit. Say, it is 10 past 4. Nah, untuk yang kedua ini ya, jam 4 10 menit, kita membaca menitnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini jam 4 lewat 10 menit ya. Berarti kita baca menitnya terlebih dahulu. Berarti menitnya yaitu menit 10 ya. Karena di sini jam 4 lewat 10 berarti menitnya terlebih dahulu yang kita baca. It is 10 ya. Karena di sini 10 berarti menitnya dulu yang ditulis it is 10 past 4 ya. Ini 10 menit ya, jam 4. Nah, berarti kalau 10 ya, 10 menit itu di area past ini ya. Nah, di sini angka 1 itu 5 menit, jam 2 itu 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25, dan 30. Nah, dari menit ke-5 sampai menit ke-30 itu menggunakan past ya. Diingat-ingat ya. Dari menit ke-5 ya daerah sini yang area kuning sampai menit 30 itu menggunakan past. Nah, contohnya jam 4 lewat 10 menit ya. Menitnya terlebih dahulu yang kita perhatikan. Berarti kalau jam 4 lewat 10 menit jarum panjangnya ke angka 2 ya. Berarti area kuning sini ya. Berarti 2 kan di sini, di daerah sini. Berarti kita mengucapkannya it is 10 ya. It is 10 past 4. It is 10 past 4 ya. 4-nya ini jamnya. Berarti jam 4 lewat 10 menit dalam bahasa Inggris kita menggunakan past ya. It is 10 past 4. Nah, itu untuk yang past ya. Nah, sedangkan yang to, use to if the minute is in red area ya. Menggunakan to jika menitnya ada di area berwarna merah ya. Ini area berwarna merah ya. Meskipun warnanya agak orange atau jingga, ini adalah area to ya. Contohnya 4.50, jam 4 lewat 50 menit. Nah, di sini kan tadi 30, berarti di sini 35 ya, sudah masuk ke area merah atau area 2, 35, 40, 45, lalu 50, 55. Ya. Jadi tadi yang 50 di sini ya, 50, 55. 50 di sini ya, itu berarti kan masuknya ke area merah ya, area 2. Jam 4.50, berarti 50-nya di sini. Menitnya terlebih dahulu ya, diingat-ingat. Berarti jam 4 lewat 50 menit. Say, it is 10 to 5. Nah, kenapa di sini nggak 50, Mister? Kenapa di sini 10? Nah, perhatikan. 50, berapa menit lagi ke jam 5? 50, berapa menit lagi ke jam 5? 50, 55, berarti tambah 5 ya. 5, tambah lagi 10, tambah lagi 5 menjadi 10 ya. Jadi 10 menit lagi ke jam 5 ya. Nah, cara bacanya it is 10 to 5 ya. 10 menit lagi ke jam 5 ya, atau di dalam bahasa Indonesia jam 5 kurang 10 menit lagi. Jam 5 kurang 10 menit ya. Berarti dalam bahasa Inggris kita baca menitnya terlebih dahulu. 10 menit lagi ke jam 5 ya. It is 10 to 5 ya. Atau dalam bahasa Indonesianya jam 5 kurang 10 ya. Nah, berarti menitnya kurang berapa? Menitnya kurang 10 ya. 10 menit lagi jam 5. Berarti it is 10 to 5. Ya, atau dalam penulisannya 4.50.
Nah, itu ya untuk penggunaan past and to. Nah, untuk penggunaan past dan to, kita lebih mengingat ya, lebih menekankan ke menitnya ya, ke menitnya. Jadi untuk penggunaan past dan to kita lihat dulu menitnya. Oh, menit 10 berarti di area pas. Kalau menitnya udah lewat dari 30 seperti ini ya, menitnya 50 berarti kan sudah lewat 30. Berarti menggunakan to ya. Nah, setelah kita tahu ternyata dia lewatnya lebih dari 30, berapa menit lagi ke jam selanjutnya ya? Berapa menit lagi ke jam selanjutnya? Nah, ini kan jam 4, berarti jam selanjutnya berarti jam 5. Berarti kita hitung berapa menit lagi menuju ke jam 5. Nah, ini kan jam 4.50 berarti 10 menit lagi ke jam 5. It is 10 to 5. Nah, seperti itu ya penggunaan past and to di dalam jam ya. Nah, jadi kita perhatikan menitnya terlebih dahulu ya. Lalu selanjutnya kita masuk quarter and half. Nah, kita bahas yang quarter terlebih dahulu ya. Nah, quarter artinya adalah seperempat ya. Quarter digunakan ketika jarum panjang menunjukkan angka 3 dan 9. Nah, berarti kita perhatikan terlebih dahulu jarum panjangnya. Angka 3, ini jarum panjangnya ya, angka 3 dan angka 9. Nah, angka 3 berarti menit 15 ya. Dan angka 9 berarti menit 45 ya. Nah, kenapa disebutnya quarter? Karena bentuknya seperempat ya. Nah, kalau kita ambil dari 12, bentuknya seperempat ini ya. Nah, seperempat, terus kalau ambil dari 9 ya, jarum panjang 9 ke jam 12 ini bentuknya seperempat ya. Seperempat lingkaran. Makanya disebutnya quarter. Nah, for example, contohnya jam 1.15 ya. 15 berarti jarum panjangnya ke angka 3. At quarter past 1. Ya. Jam 1.15 contohnya ini jam 1.15 ya. Nah, ingat ya penggunaan past dan to. Berarti ini dibagi dua. Nah, berarti 15 ini di bawahnya 30 ya. Berarti menggunakan past ya, diingat-ingat yang tadi ya. Berarti menggunakan pas. Berarti menitnya terlebih dahulu yang kita baca. Berarti menitnya kalau 15 menggunakan quarter ya. 15 dan 45 menggunakan quarter. At quarter past 1 ya. 15 menit jam 1 ya. Jam 1. Kita baca menitnya dahulu ya. Kalau dalam bahasa Inggris. Lalu yang kedua jam 11.15 ya. Jam 11.15 at quarter past 11 ya. Nah, 15 berarti jarum panjangnya ke angka 3 ya. At quarter past 11. Nah, berarti menggunakan quarter karena jarum panjangnya ke angka 3 ya. Lalu jam 11 berarti 11 ya. Past 11. Nah, lagi di sini ya. Kita menggunakan yang menit 45. Berarti jarum panjangnya ke angka 9. Jam 1.45. Berarti at quarter to 2 ya. Nah, diingat ya. Berarti ini dibagi dua lagi. Yang ini pas, yang ini to. Kalau dia menitnya lewat dari 30 menit ya, seperti ini ya, menitnya lewat 30 menit, berarti dia menggunakan to. At quarter to 2 ya. Setengah jam lagi atau 15 menit lagi ke jam 2 ya. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah jam 2 kurang 15 menit. Nah, dalam bahasa Inggrisnya berarti at quarter to 2. Jam 2 kurang 15 menit atau jam 1.45 berarti membacanya at quarter to 2. Lalu yang selanjutnya jam 8.45 ya menggunakan menit 45 dan di atas 30 menit. Berarti menggunakan to juga ya. Nah, digaris lagi setengah, yang ini pas, yang ini to. Berarti 45 jawabannya ke angka 9 ya. At quarter to 9. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah jam 9 kurang 15 ya. At quarter to 9. Tinggal anak-anak hitung ya. Berapa menit menuju ke jam selanjutnya ya. Nah, ini kan jam 8. Berapa menit lagi menuju jam 9 ya. 9 kan 9. Yaitu 15 menit. Nah, kalau 15 menit berarti menggunakan quarter to ya.
Nah, seperti itu ya. Untuk penggunaan quarter ya. Ingat-ingat, untuk penggunaan quarter, jarum panjangnya di angka 3 dan 9. Nah, kalau di angka 3, menggunakan past, dan di angka 9, menggunakan to, ya. Oke, diingat-ingat. Nah, kalau anak-anak masih bingung untuk penjelasan quarter dan half, anak-anak bisa langsung tanyakan ke Mister ya. Oke, selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu half ya, quarter and half. Half. Half ini artinya adalah setengah ya. Half digunakan ketika jarum panjang menunjukkan angka 6. Angka 6 berarti menit ke-30 ya. For example, contohnya jam 10.30 at half past 10 ya. Half. Nah, di sini jam 10.30 berarti jarum pendeknya ke angka 10 ya, di area 10. Jarum panjangnya ke angka 6 ya. Angka 6 berarti menit 30. Berarti dalam bahasa Inggrisnya menitnya dulu ya. At half. Half itu 30 ya atau setengah. Setengah jam berarti 30 menit ya. 30 menit. At half past 10. Menit 30 jam 10 ya atau 10.30. Nah, lalu yang kedua jam 4.30 at half past 4 ya. Ingat, kalau half itu berarti jarum panjangnya ke angka 6 ya. Jam 4.30 atau jam setengah 5. At half past 4. Nah, lebih mudah half ya karena half itu digunakan jika jarum panjangnya ke angka 6 atau menit 30 ya. Jadi anak-anak tinggal baca menitnya dahulu ya, at half. And at half ya, at half past 10 dan at half past 4. Nah, ini adalah untuk half ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas conversation about time, percakapan tentang waktu. Nah, kita perhatikan gambar yang pertama ya. Nah, di sini anak-anak bisa membuka bukunya page 116 atau halaman 116. Di sini ada dua anak ya, dua anak perempuan. Mereka sedang bercakap-cakap. What time is it? Yang artinya jam berapa ini? It's a quarter to 10. Nah, kira-kira jam berapa? Nah, anak-anak, jika anak-anak ingin menanyakan waktu atau menanyakan jam berapa sekarang, anak-anak bisa mengucapkan what time is it ya. Nah, lalu ketika jamnya, anak-anak bisa mengucapkan it's a quarter to 10 yang artinya adalah sekarang atau ini jam 10 kurang 15 atau jam 9.45 ya. It's a quarter to 10 ya. Jam 9.45 atau jam 10 kurang 15. Oke. Lalu yang kedua, what is the time? Ya. Sama saja ya artinya jam berapa sekarang? It is half past 6. Sekarang jam 6.30. Nah, anak-anak bisa menggunakan dua ekspresi ini atau dua ungkapan ini untuk menanyakan jam berapa saat ini. Nah, jika anak-anak ingin menanyakan kegiatan seseorang ya yang dilakukan pukul berapa, anak-anak bisa mengucapkan kalimat what time do you usually get up in the morning ya. Ini dia menanyakan jam berapa kamu bangun di pagi hari. Biasanya kamu bangun di pagi hari. I usually get up, saya biasanya bangun at half past 4 ya. Jam 4.30 ya. Pagi banget ya, pagi sekali, jam 4.30 sudah bangun. What time do you usually get up in the morning? Jam berapa kamu biasanya bangun di pagi hari? I usually get up at half past 4. Saya biasanya bangun pukul 4.30 ya. What time do you go playing? Jam berapa kamu pergi bermain? I often go playing at 3 ya. Saya sering pergi bermain pukul 3 ya atau jam 3. Nah, ini untuk menanyakan kegiatan yang dilakukan pukul berapa ya. Contoh di sini ada lagi ya. Do you have breakfast? Yes, I do. Apakah kamu sudah sarapan? Ya. Apakah kamu sarapan? Yes, I do. Ya, saya sarapan. I always have breakfast at 6 o'clock in the morning. Saya selalu sarapan
pukul 6 tepat di pagi hari, ya. Sama saja ya, menanyakan kegiatan. What time do you have dinner? Jam berapa kamu makan malam? I have dinner at 7 o'clock in the evening. Saya makan malam jam 7 di sore hari, ya, atau masuknya malam ya. But sometimes I have dinner at 6:45. Tapi terkadang aku makan malam pukul 7 kurang 15 ya, atau jam 6:45 ya. Nah, ini anak-anak bisa menggunakan ungkapan ini untuk menanyakan jam. Yang ini what time is it dan what is the time. Lalu bisa menanyakan kegiatan ya yang mengacu di jam juga menggunakan ekspresi yang di bawahnya. Nah, itu untuk conversation about time. Nah, selanjutnya Einstein memberikan vocabulary atau kosakata hari ini yang kita dapat pada materi hari ini. Nah, di sini ada kosakata ya. Nah, jarum pendek dalam bahasa Inggrisnya kita bisa mengucapkan our hand. Ya, our hand. Lalu jarum panjang dalam bahasa Inggrisnya adalah minute hand. Minute hand. And then past itu artinya lalu atau lampau. Lalu to artinya ke atau menuju. Ya. And then quarter di sini artinya seperempat, and half artinya setengah. Nah, ini adalah kosakata untuk materi what time is it, ya. Nah, selanjutnya Mister memberikan tugas, ya, tugas bahasa Inggris atau English assignment. Students may open page 118. Nah, anak-anak, if you have open your book on page 118, so the display like this ya. Maka tampilannya seperti ini. Nah, tugasnya adalah assignment on page 118. Tugasnya pada halaman 118. Write about time based on students daily activity ya. Menulis tentang waktu berdasarkan aktivitas sehari-hari murid ya atau aktivitas sehari-hari anak-anak. Nah, di sini ada gambar jam ya. Jam. Lalu di sini ada tulisan wake up. Nah, biasanya anak-anak bangunnya jam berapa? Misalnya anak-anak ada yang bangun jam 5. Berarti di sini digambar ya jarumnya. Sini angka 5, terus jarum panjangnya ke angka 12 ya. Contoh, I wake up at 5 o'clock ya. Saya bangun pukul 5.12 ya. Nah, ini berdasarkan kegiatan sehari-hari anak-anak ya yang biasa dilakukan. Lalu take a bath in the morning. Mandi di pagi hari. Nah, anak-anak mandinya jam berapa? Misalnya jam 5.30 ya. Berarti I take a bath in the morning at 5:30 ya, menggunakan pengucapan jam yang pertama Mister jelaskan tadi. Lalu have breakfast ya, sarapan. Sarapannya pukul berapa? Nanti digambar ya jarum jamnya, jarum pendek dan jarum panjangnya. Lalu have lunch, makan siang. Digambar juga jarum pendek dan jarum panjangnya. Lalu take a bath ya, mandi sore. Mandi sorenya pukul berapa? Mungkin ada yang jam 4 atau jam 5 nanti digambar ya jarumnya. Lalu makan malam jam berapa? And study jam berapa? Lalu di sini ada go to bed ya. Go to bed-nya itu pergi tidur. Pergi tidur malamnya jam berapa? Nah, berarti tugasnya menulis atau menggambarkan jarum jam berdasarkan kegiatan yang anak-anak lakukan yang sudah ditulis di sini ya. Bangun jam berapa digambar di sini. Nah, after students write the time, setelah murid ya, setelah anak-anak menulis ini atau menggambar jarum jamnya, students read loudly their daily activity ya. Anak-anak atau murid-murid membacakan dengan keras aktivitas hari-hari mereka ya. Nah, misalnya ini sudah digambar jarum jam semuanya. Jadi anak-anak tinggal baca. I wake up at di sini jam berapa? Misalnya at 5 o'clock ya. Lalu I take a bath in the morning at 5:30. For example, I have breakfast at 6 o'clock. Nah, misalnya I have lunch at 12 ya atau at 1 o'clock. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, seterusnya ini dibaca ya, dibaca lalu dibaca jamnya juga. Kalimat ini dibaca ya, ditambahkan I, lalu
dibaca jamnya juga, seterusnya ya, dari wake up sampai go to bed. Nah, tugasnya itu dalam bentuk video ya. Berarti tugasnya setelah anak-anak gambar ini, anak-anak baca ya, wake up-nya jam berapa, take a bath-nya jam berapa. Ya, tugasnya divideokan dalam bentuk video. Nah, tugasnya dikumpul sampai pukul jam 2 siang ya. Lalu tugasnya dikumpul juga di Google Classroom seperti biasa. Nah, setelah anak-anak menonton ini lalu mengerjakan tugasnya, nanti anak-anak tinggal langsung mengumpulkan tugasnya di Google Classroom ya. Nah, di sini sudah ada contohnya ya, wake up. Berarti di bawahnya tinggal tulis I wake up at 4:30 ya. Nah, nanti ini dibacakan lalu divideokan. Nah, itu untuk tugas hari ini. Nah, selanjutnya conclusion ya, atau kesimpulan pada materi hari ini. Nah, kesimpulannya tadi kita sudah banyak membahas tentang time ya. Masih ingat ya, time adalah waktu. Yang pertama tadi kita sudah bahas how to read time in English. Bagaimana membaca waktu dalam bahasa Inggris. Nah, tadi Mister sudah memberikan contohnya ya, cara membacakan waktu dalam bahasa Inggris di contoh yang pertama yang paling sederhana ya. Langsung saja misalnya tadi jam 4:20. Langsung saja at 4:20. Nah, lalu yang kedua, saying times using past and to. Ya, mengatakan waktu menggunakan past and to ya. Past tadi sebelah sini ya, sebelah sini yang berwarna kuning, area kuning. Lalu to di area berwarna merah ya. Past itu untuk dari menit 5 sampai menit 30 dan to dari menit 31 sampai menit 59 ya. Nah, seperti itu. Lalu tadi kita juga sudah membahas quarter and half ya. Quarter itu seperempat dan half itu setengah ya. Ini untuk menit 15 dan 45, ini untuk menit 30 ya. Lalu conversation about times. Percakapan tentang waktu ya. Jika anak-anak ingin menanyakan jam berapa sekarang, anak-anak bisa mengucapkan what time is it. Nah, jika anak-anak ingin menanyakan kegiatan orang lain yang dilakukan jam berapa, anak-anak bisa menanyakan what time do you usually get up. Nah, get up itu berarti bangun ya, berarti menanyakan jam berapa kamu bangun ya, dan seterusnya. Tadi sudah dibahas ya, tergantung ingin menanyakan kegiatan apa. Lalu yang terakhir tadi ada vocabulary atau kosakata ya. Dalam bahasa Inggris untuk jarum pendek, jarum panjang itu, kalau untuk jarum pendek dalam bahasa Inggrisnya adalah hour hand ya. Lalu untuk jarum panjang berarti minute hand. Nah, seperti itu. Nah, untuk pelajaran bahasa Inggris kali ini kita sudah selesai dan jangan lupa anak-anak mengerjakan tugas yang tadi Mister berikan di video ini. Pelajaran bahasa Inggris kali ini sudah selesai. Mister ucapkan terima kasih. Thank you. Oke, after we study, ya setelah kita belajar, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa setelah belajar. Nah, anak-anak boleh mengambil sikap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Oke, Mister akan pimpin doa setelah belajar. Doa setelah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai.